Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang soal-soal deret, dimana soal deret itu sering sekali keluar di tes-tes ya, baik itu tes kerja, CPNS maupun tes yang lainnya. Oke, kita langsung saja untuk soal yang pertama. Untuk soal yang pertama kita bisa lihat di sini. Nah, kita tulis ulang dulu ya soalnya. Sini 1, 4 berat 9, 16, 25. Kalau kita perhatikan di sini ya, trik yang pertama dalam mengerjakan soal deret itu adalah cari dulu secara berurutan ya. Nah, berarti di sini 1 ke 4 itu kan tambah 3. 4 ke 9 berarti tambah 5 kan. 9 ke 16 berarti ditambah dengan 7. 16 ke 25 ditambah dengan 9. Nah, baik, setelah itu kita perhatikan ya angka-angka ini ya. Nah, kalau kita lihat angka ini merupakan angka bilangan ganjil ya, seperti itu ya. Nah, baik, kita bahas sedikit tentang bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu adalah bilangan yang tidak habis apabila dibagi dengan 2 ya. Tidak habis apabila dibagi dengan 2. Nah, bilangan ganjil itu 3 dan 5, kemudian 9, kemudian 11, dan seterusnya. Oke, kita kembali lagi kepada soal. Nah, di sini kan udah ada 3, 5, 7, 9. Berarti bilangan ganjil berikutnya adalah 11 kan. Nah, setelah itu berarti kita tinggal menambahkan 25 ditambah 11. Maka angka selanjutnya atau jawabannya adalah 25 tambah 11 hasilnya sama dengan 36. Berarti jawabannya adalah B. Baik, untuk soal yang berikutnya ya, soal nomor 2. Nah, kita tulis ulang lagi. Sini 2, kemudian 5, kemudian 10, kemudian 17, kemudian 26. Nah, selalu ya bahwa untuk menjawab soal deret itu kita coba dulu dengan berurutan ya. Nah, berarti di sini 2 ke 5 itu tambah dengan 3, 5 ke 10 berarti ditambah dengan 5, 10 ke 17 berarti ditambah dengan 7, 17 ke 26 berarti ditambah dengan 9. Nah, ternyata ya seperti halnya soal nomor yang pertama, ternyata ini merupakan deret daripada bilangan ganjil ya. Jadi pola bilangan ganjil. Namun yang perlu kalian ketahui bahwasanya soal deret itu merupakan soal yang open minded. Open minded artinya akan berbagai macam cara ya yang bisa digunakan, tapi hasilnya akan tetap sama. Nah, untuk khusus soal nomor 2 ini saya akan menunjukkan cara lain selain menggunakan seperti nomor yang pertama, yaitu dengan ganjil. Nah, cara yang kedua kita bisa uraikan lagi di sini urutan dari 3 ke 5, 7, 9. Nah, kita lihat 3 ke 5 itu kan bedanya 2 kan, berarti di sini tambah 2. 5 ke 7 pun ditambah dengan 2. Nah, sudah tertemu kan polanya. 7 ke 9 pun ditambah dengan 2. Nah, berarti angka selanjutnya itu 9 ditambah dengan 2, yaitu 11. Nah, setelah ketemu angka 11, kita tinggal jumlahkan saja 11 dengan 26. Maka hasilnya sama dengan 37. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi dalam mengerjakan soal deret itu akan berbagai macam cara ya, namun hasilnya akan tetap sama. Seperti halnya yang nomor pertama, kita bisa menggunakan dengan metode bilangan ganjil ataupun dengan cara yang lain, dengan cara menguraikan lagi deret tersebut. Jadi ini jawabannya sama dengan 30. Baik, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3 ya. Nah, untuk soal nomor 3 ini coba kalian kerjakan ya. Ini dijadikan sebagai tugas rumah atau PR ya.
Cluenya dalam mengerjakannya seperti yang tadi, coba dulu dengan berurutan. Namun cluenya di sini itu dengan metode bilangan ganjil. Seperti itu ya. Coba kalian kerjakan dan tulis di kolom komentar ya. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 4-nya. Nah, kita tulis seperti biasa, tulis kembali soalnya. Sini 5, kemudian 10, kemudian 20, kemudian 40. Oke. Setelah itu kita coba dengan selalu ya, berurutan terlebih dahulu. Di sini 5 ke 10 berarti ditambah dengan 5. 10 ke 20 berarti ditambah dengan 10. 20 ke 40 ini ditambah dengan 20. Seperti itu ya. Nah, apabila kita perhatikan angka-angka ini ya, 5, 10, 20, nah kita bisa mengidentifikasi atau menguraikan kembali urutannya atau istilahnya deretnya. Di sini 5 ke 10 itu berarti kan dikali dengan 2. Seperti itu ya. 10 ke 20 pun sama dikali dengan 2. Berarti angka selanjutnya setelah 20 ini 20 dikali dengan 2. Berarti di sini sama dengan 40. Jadi jawabannya setelah 40 berarti ditambah lagi dengan 40, maka hasilnya sama dengan 80. Nah, itu untuk cara yang pertama. Ternyata ada cara lain yang lebih simpel ya. Ini cara yang pertama. Nah, untuk cara yang kedua, seperti yang saya singgung di awal bahwasanya soal deret itu pasti banyak cara ya, tergantung bagaimana kita mengeksplor kreativitas kita dalam melihat soal. Nah, untuk cara yang kedua, tadi kan ini bedanya ditambah dengan 5. Nah, kalau untuk cara yang kedua, kita coba 5 ke 10 itu kan dikali dengan 2. 10 ke 20 sama ya, dikalikan dengan 2. 20 ke 40 sama dikali dengan 2. Berarti polanya itu dikalikan dengan 2. Berarti angka selanjutnya adalah 40 dikalikan lagi dengan 2. Maka di sini hasilnya sama dengan 80. Jadi sama ya hasilnya ya. Jadi jawabannya adalah C. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 5. Soal yang terakhir ya. Kita seperti biasa tulis ulang 1, 1, 2, 3, kemudian 5, kemudian 8. Nah, seperti biasa ya, kita coba dengan berurutan ya. Di sini 1 ke 1 itu berarti kan bisa tambah 0 ataupun dikalikan dengan 1. Kita coba dengan tambah 0 saja. Tambah 0, 1 ke 2 ini tambah 1. 2 ke 3 tambah 1. 3 ke 5 tambah 2. 5 ke 8 tambah 3. Nah, apabila dirasa buntu ya, atau istilahnya kalian merasa tidak menemukan pola, nah kita bisa coba perhatikan kembali deretnya ya. Nah, kita lihat di sini 2 itu ternyata merupakan 1 ditambah dengan 1 kan. 1 ini ditambah dengan 1 seperti itu. Kemudian 3 ini merupakan 1 ditambah dengan 2. 5 pun merupakan 2 ditambah dengan 3. Begitupun dengan 8, ini merupakan 3 ditambah dengan 5. Nah, ternyata kita menemukan sebuah pola di mana angka berikutnya itu merupakan penjumlahan daripada 2 angka sebelumnya. Jadi ini jawabannya 5 ditambah 8, maka hasilnya sama dengan
13, seperti itu ya. Nah, ternyata ini tuh merupakan deret dari bilangan Fibonacci ya, sebagai info. Di sini merupakan deret Fibonacci. Apa itu deret Fibonacci? Seperti yang saya jelaskan tadi, deret Fibonacci itu merupakan, jadi angka selanjutnya itu, angka berikutnya merupakan jumlah dari dua angka sebelumnya. Nah, ini ya pengertian daripada Fibonacci, pengertian kasarnya ya. Kalau untuk definisinya kalian bisa googling sendiri ya, seperti itu ya. Jadi ini merupakan deret Fibonacci. Nah, berarti sudah ketemu kan bahwa jawabannya adalah sama dengan 13. Baik, sampai di sini saja untuk pembahasan soal tentang deret. Semoga bermanfaat ya, karena soal deret itu sering sekali keluar ya. Pengalaman saya itu di berbagai tes, di soal deret itu akan selalu keluar. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.